Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita ilmu mengenai ilmu dasar dan saraf dasar. Kemarin kita telah membahas beberapa dari kitab tasrif. Mohon maaf, saya belum bikin video baru lagi terkait dengan kitab tasrifnya. Ya nggak apa-apa, kita lanjut saja dulu sekarang. Kita masuk ke menyasar satu lagi. Kita masuk ke nahwu lagi. Silakan dipersiapkan kitabnya, menyasar satu. Baik Ustadz, mulai satu halaman. Eh, Kita kemarin terakhir Dan di kita halaman 17 atau 18 ya. kemarin itu sampai Nggak apa-apa, kita masuk ke 17 saja sekarang. Suara saya kedengaran nggak? Ya, kayaknya putus-putus. suaranya Ustadz kedengaran. Kemarin itu sampai 18, cuman 18 itu enggak, Nah, 18 itu sudah apa tasrif tasrif ya. nah, ya sedikit kita mengulang halaman 17, yaitu masuk pembahasan tentang fiil. Kemudian ada tiga, fiil madhi, mudhari, dan amr. Kemudian yang pertama adalah fiil madhi. Itu adalah fiil kata kerja yang menunjukkan kepada suatu peristiwa di waktu lampau. Ada ma'lum, ada majhul. Di tasrif juga dibahas. Terus masuk ke halaman 18. Nah, ada penulis mengatakan tasriful fi'lil madhi, tasrif fi'il madhi. Nah, ini maksudnya adalah tasrif furu atau tasrif lugawi. Gue kasih contoh fi'ilnya kataba. Nah, berarti tinggal ditasrifkan 14 sesuai dengan domirnya. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Seperti itu. Nah, untuk yang tiga di atas, kataba, kataba, katabu, itu untuk mudzakkar ya. Untuk domir yang mudzakkar. Dan dhaif orang ketiga. Kemudian katabat, katabata, dan katabna, itu lil muannas. Muannas dhaifah untuk perempuan dan orang ketiga. Kemudian dua yang bawahnya mudzakkar muannas untuk mukhatab orang kedua. Dan yang terakhir mutakallim orang pertama. Katabtu dan katabna. Bisa dipakai untuk mudzakkar atau muannas. Nah, tamrinnya, latihannya adalah sorrif, tasrifkanlah fiil-fiil berikut. Coba dari zahaba, silakan di tasrif. Cek, cek suara, sepertinya sedang putus-putus internet sayanya. Kita zahabtum, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna.
baru zahab tuh zahabna. Nah, bisa insya Allah. Sama saja untuk semuanya. Qara'a, jalasa, roja'a, fataha, akala, daraba, man'a. Nah, itu boleh juga bikin versi tulisannya nanti. Eh, Kalau Iya, nah sempat Ustaz. Di, saya dikerjakan tulis. di lain waktu dan nanti dikumpulkan. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu al-fi'lul mudhari'u. Fi'il mudhari'. Al-fi'lul mudhari'u huwa fi'lun dalla ala hadathin fi zamanil hali wal mustaqbali. Fi'il mudhari' huwa adalah fi'il yang menunjukkan kepada suatu peristiwa. Fi zamanil hal, itu di waktu sekarang, wal mustaqbal, atau akan datang. Yang kalau madhi ya zamanil madhi, waktu lampau. Kalau mudhari' sekarang itu hal, lampau itu mustaqbal. Misal yaktubu, sedang atau akan menulis. Yaqra'u, membaca. Yajlisu, duduk. Yashrabu, minum. Masuk ke halaman 19. Wa alamatuhu ma kana fi awalihi ihda ahrufi anaitu. Dan di antara tanda dari fi'il mudhari adalah diawali oleh huruf-huruf berikut, yaitu huruf-huruf anaitu. A, hamzah, na, nun, ya, sukun ya, tu itu ta. Jadi apabila suatu fi'il atau fi'il mudhari itu pasti diawali oleh empat huruf ini, antara empat huruf ini. Hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah contohnya aktubu, aftahu, aqra'u, ajlisu, asyrabu. Itu yang domirnya itu ana, yang mutakallim. Kemudian yang kedua nun, ya, untuk yang domirnya nahnu, ya. Naktubu, naftahu, dan seterusnya. Ya, itu untuk yang domir huwa, domir gaib, orang ketiga, yaktubu, dan seterusnya. Dan ta, ini untuk bisa mu'annas ghaibah, ya. Aktubu itu bisa dia seorang perempuan sedang atau akan menulis, bisa juga anta taktubu, engkau seorang laki-laki menulis. Nah, berikutnya tasriful fi'il mudhari. Tasrif fi'il mudhari juga sudah dipelajari di kitab tasrif. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Taktubu, naktubu. Nah, tamrinnya adalah untuk domirnya sama persis. Kemudian tamrinnya sordif. Silakan boleh coba di tasrif yes judo. Ya, kan di tasrif ya, yes judo. Internetnya putus-putus. Ya Ustaz, yes, yes dulu. Nah, yes judo. Berarti yes judu, yes judani, yes judun, yes juduna, yes Hmm. jud, yes judani, yes jud, yes juduna. Ya, yes judu, yes judani, yes juduna, yes judi, ya yes judina, yes judani, yes yes juduna. Baru yes judu, Masih salah ya. Nah, nggak apa-apa sambil lihat kitabnya, sambil lihat yang yaktubu itu. Berarti yes judo, yes judani, yes judo. Nah, kemudian tas judu, tas judani, yes yes, judna. Tas judu, tas judani, tas juduna. Tas judina, tas judani, tas judna. As judu, nas judu. Coba diulang. yes judu, yes, yes judu, yes judani, yes juduna, tas judu, tas judani, tas juduna, tas judu, tas judani, yes juduna, tas judani, tas juduna, tas tas judina, tas judani, tas ju, ya tas jud, tas jud, tas judna, tas judna, baru yang ada ini kan ada aktubu ini berarti as Yes judu kah judu. Ustaz?
asjudu. asjudu, Nah, seperti itu ya. Nah, itu makanya penting mukobalah kemarin, disesuaikan hurufnya aja. Yaktubu kan dari kataba. Nah, berarti yasjudu dari sajadah. Nah, berarti kafnya ganti jadi saja. sin, kemudian taknya ganti jadi jim, baknya jadi dal. Asjudu. Seperti itu. Nah, itu sama untuk semuanya. Sama walaupun yarji'u berarti nanti jadi yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, yarji'na, dan seterusnya. Menyesuaikan saja harokatnya. Nah, itu bisa juga dikerjakan tertulis nanti sambil latihan, dan juga dihafalkan lagi memang fi'il mudhari ya di antara yang paling sulit di antara yang lain. Nanti silakan dihafalkan kembali. Hmm, hmm. Nanti yang paham dulu sekarang. Nah, kemudian kita lanjutkan ke halaman 20. Ke halaman 20, al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari dibagi dua juga, seperti fi'il madhi ada ma'lumnya, ada majhulnya. Yang ma'lum contohnya yaktubu, sedang atau akan menulis. Kalau majhulnya yuktabu, sedang atau akan ditulis. Saya yaktubu. Nah, untuk kaidahnya adalah dumma awaluhu sama wa futiha wa futiha ma qabla akhirih. Dhammah kan awalnya, yaktubu jadi yuk, jadi ya jadi yu, kemudian futiha fathahkan huruf sebelum akhirnya. Berarti tak ini jadi fathah. Jadinya yuk tabu. Yuk tabu. Sama yaftahu jadi yuftahu, yaqra'u jadi yuqra'u, yashrabu jadi yushrabu. Nah, kemudian berikutnya al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari juga dibagi tiga berdasarkan susunannya atau i'rabnya nanti. Yang pertama ada sahihul akhiri, yaitu fi'il mudhari yang akhirannya itu sahih, yaitu yang bukan huruf illah. Nah, di kitab tasrif juga kita belajar huruf illah itu adalah waw, alif, dan ya. Nah, berarti kalau akhirannya itu bukan waw, alif, atau ya, maka dia masuk ke fi'il mudhari sahih akhir. Contohnya yaktubu akhirannya ba, yajlisu akhirannya sin, yakhruju yadkhulu yaqra'u akhirannya bukan waw, bukan alif, bukan ya. Kemudian ada fi'il mudhari mu'tallul akhiri. Fi'il mudhari mu'tal akhir, yaitu yang akhirannya huruf illah, ada waw atau ya atau alif. Contoh yang waw, yad'u berdoa, menyeru, yaghzu berperang. Nah, itu akhirannya waw. Kemudian yang akhirannya ya, yarmi melempar, yazni berzina. Kemudian akhirannya alif, yardo ridho, yanha melarang atau mencegah. Nah, itu mu'tal akhir. Kemudian ada yang ketiga, al-af'alul khamsatu. Af'alul khamsah. Nah, kalau di isim ada asma'ul khamsah, di fi'il ada af'alul khamsah. Nah, tapi af'alul khamsah ini adalah lima wazan fi'il. Nah, dari 14 ada 5 wazan yang spesial, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, akhirannya ani, ani, una, ina. Nah, akhirannya nun seperti itu. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaitu untuk domir huma, huma yaf'alani, kemudian antuma taf'alani, atau huma yang perempuan itu bisa. Kemudian hum yaf'aluna, kemudian antuma taf'aluna, dan anti taf'alina. Nah, contohnya ya yaktubani untuk yaf'alan dan seterusnya. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Ini namanya af'alul khamsah. Kemudian tamrin, ija'alil af'ala khamsata min hadhil af'al. Jadikanlah af'alul khamsah dari fi'il berikut.
Nah, coba kerjakan yaitu jadi yang kerjakan nomor satu yang ya jelisu berarti afalu khamsahnya apa saja. Ya jelisu Ustaz ya. Nah, Al-afa'ul al-afa'ul khamsah afa'ul khamsah. jadikan lima wazan lima pola yang afalu khamsah itu. Nanti pakai wazannya yaf'ilani, yaf'ilani berarti yajlisani dan seterusnya apa saja. Gimana atau masih bingung? Oh, ternyata internet saya putus-putus lagi. Sebentar. Jadi yajlusani yajl Nah, li-nya tetap li ya. Yajlisani. Nah, terus yajlisani hmm, yaj yajlisani yajlisani yaj hmm, yajlisuna yajlisuna yajlisina. nah, yang kedua dan keempat awalnya tak ya, tak bukan ya. Berarti ya Ya jelisani. maksud taj Nah, tajlisani. Coba diulang. ini taj ini yajlisuna tajlisuna baru tajlusina. Tajlisina. Li-nya tetap li. Tajlis Hmm. Ya, itu untuk perbedaannya harokat di situ nanti ya di bab-bab di kitab tasrif dan mungkin kita bahas. Nah, berarti ini yang membuat ini beda ini karena anu Ustadz ya apa eh, harokatnya anu ya walaupun ini dia timbangan itu yaf'alani tapi dia harokatnya tetap menyamai fiil mudori awalnya ya. ya karena Ya enggak ya karena sebenarnya memang yaf'alani bukan untuk ya jelisu, bukan untuk ya jelisan. Ya jelisu ini nanti babnya berbeda lagi, yaitu bab yang yaf'ilani. Dia wazana yaf'ilu. Hmm, hmm. Yaf'ilu. Nah, ini untuk ya jelisu wazana yaf'ilu. Nah, berarti ya pakai yang yaf'ilani nanti. Yaf'ilani berarti ya jelisani. Seperti itu. Nah, memang nanti beda beda bab saja di eh, tasrifnya. Tapi pada asalnya konsepnya sama. Akhirannya ada ani, ani, una, una, inani itu. Untuk afalul khamsah. Seperti itu. Yang mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya di halaman 21 ada fi'lul amri. Fi'lul amri. Fi'l amr. Fi'l amr. Fi'lul amri huwa fi'lun dalla ala talabi syai'in. Fi'l amr adalah fi'il yang menunjukkan kepada talabi syai'in. Permintaan sesuatu. Ya, intinya kata kerja perintah ya. Misal contoh, uktub, tulislah, iftah, bukalah, iqra, bacalah, ijlis, duduklah, isyrab, minumlah. Nah, tasrif wa fi'ilil amri. Tasrif fi'il amr cuma ada 6, sebagaimana di kitab tasrif sudah kita bahas. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Nah, coba tamrin, sorif untuk ijlis. Coba di tasrif ijlis. Coba di tasrif ijlis. tadi ada bentar, sebentar. Ya, Ijlis ya Ustadz. Nah, ijlis.
Ditasrif jadi 6. Hmm. Oh, bentar sebentar saya lihat dulu. Eh Ijlis, terus ini dicontohkan ini aktuba ini jadi Kalau dicontoh uktub. Uktub itu id- uktub berarti dia dari wazan uf'ul sebenarnya. Uf'ul. oh jadi Nah, kalau ijlis, ijlis dia dari ijlis, wazan if'il gitu. Yang ngikutin if'il aja. ijlis, If'il. ijlis. Ijlisa, hmm. Halo, Nah, ijlis, ulang lagi. Ijlisa. ijlis, ijlisa, ijlisu, Hmm. ijlis, ijlisni, Ijlisi. si ijlis, atuba ini ijlis, ijlisa lagi, Hmm. baru ijlisna. Nah, ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Seperti itu. Ya, nanti juga bisa dikerjakan tertulis. Untuk yang lain, nanti kita lihat. Nah, selesai fi'il madhi, mudhari, dan amr. Berikutnya khulasatu aqsamil fi'li. Khulasah artinya ringkasan. Ringkasan pembagian fi'il. Ada madin, fi'il madhi, mudhari, dan amr. Nah, bisa berpasangan. Jalasa, yajlisu, ijlis. Kemudian kataba, yaktubu, uktub. Fataha, yaftahu, iftah. Syariba, yashrubu, ishrab. Hasiba, yahsibu, ihsib. Sajada, yasjudu, usjud. Seperti itu. Nah, kita coba eh, di halaman ke-22. Nah, itu ada 3 tamrin. Yang pertama, udzukuril madhiya wal amru minal af'alil atiyah. Jadi diberikan fi'il mudhari. Nah, tolong disebutkan madhi dan amrnya. Nah, ini tolong kerjakan dulu di tertulis. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas. Yang nomor 2, sebutkan madhi dan mudhari. Karena yang sudah disebutkan adalah fi'il amrnya. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan ini tuh fi'il madhi atau mudhari atau amr. Yaftahu itu fi'il madhi, mudhari atau amr, dan seterusnya sampai akhir. Seperti itu. Bisa dipahami perintah tamrinnya? Yang ketiga tadi anu Ustaz ya, cari tahu ini fi'il mudhari atau amr ya. Ya, dari tahu dia jenis fi'ilnya apa. Apakah madhi, apakah mudhari atau amr. Seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya sudah hafal tasrif-tasrifnya tadi, itu insya Allah ini lebih mudah. Karena dia eh, variasi dari tasrif-tasrifannya yang mengecoh itu seperti itu. Nah, Uskuril ini yang pertama tadi Ustaz apa? sebutkan madi dan amarnya dari fiil-fiil mudhari berikut ini. Kita ada yasma'u sampai yahfazu itu fiil mudhari. Nah, tolong sebutkan madinya apa, amarnya apa. Yang kedua ini sama Ustaz ya karena perintahnya sama ya. Yang kedua madi dan Enggak ini mudhari. Ya, fi'il karena mudharinya saja Ustaz ya. ya madi dan mudhari karena yang diberikan adalah fiil amar. Seperti yang kurangnya adalah madi dan mudhari. Dan mudhari. Nah, kemudian berikutnya, masih di halaman 22 ada i'rabul af'ali. Nah, sekarang kita bahas tentang i'rab dari fi'il.
Fi'il itu dibagi dua, sama seperti isim, ada mu'rab, ada mabni. Yang pertama al-mu'rabu ma huwa ma taghayyaru akhiruhu bisababi dukhuli amil. Sama, yaitu mu'rab adalah yang berubah akhirnya disebabkan masuknya amil, suatu penyebab atau faktor. Misal contoh, pertama ada yaktubu. Yaktubu, dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Nah, yaktubu, kalau kemasukan lan, dia bukan lan yaktubu lagi, tapi yaktuba. Dan yaktuba. Nah, jadi fathah sama dhammah. Begitu juga ketika masukkan lam, lam yaktub. Lan itu artinya tidak akan, berarti dia tidak akan menulis. Kalau lam artinya tidak. Lam yaktub, dia tidak menulis. Seperti itu, dari yaktubu, yaktuba jadi yaktub. Maka itu mengalami i'rab. Maka yaktubu adalah fi'il mu'rab. Nah, masuk ke 23. Amal mu'rabu minal af'ali. Adapun fi'il yang mu'rab, fahuwal mudhari'u, yaitu fi'il mudhari. Illa, kecuali idza dakhalat alaihi, jika kemasukan nunul inathi, nun inas, nun yang menunjukkan perempuan, yang ada di domir hunna atau antunna nanti di bawah, au nunut taukidi, atau nun taukid, nun yang menunjukkan makna penetapan, benar-benar. Nah, kita lihat contohnya di bawah untuk nun inas dan nun taukid. Nun inas contohnya yajlisna. Yajlisna artinya mereka, banyak perempuan sedang atau akan duduk. Nah, nun ini domir yang semakna dengan gunna. Nah, kalau ada nun-nun seperti ini, yajlisna, tajlisna. Nah, kalau untuk tajlisna berarti dia antunna ya. Untuk kalian, banyak perempuan sedang atau akan duduk. Nah, untuk yang berdomir nah ini, gunna dan antunna, mereka berarti tidak mu'rab. Mereka tidak mu'rab. Mereka masuknya nanti ke mabni. Masuknya ke mabni. Begitu juga untuk nun taukid. Nun taukid. Contohnya, yaktubu itu artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Kalau kita masukkan nun taukid, jadi yaktubanna, yaktubanna. Artinya jadi dia benar-benar sedang atau akan menulis. Nah, ada penekanan di sana. Oke. Nah, maka kalau ada nun taukid seperti ini, sama dia juga mabni, tidak mu'rab. Seperti itu. Nah, maka selain itu, fi'il mudhari yang tidak kemasukan nun inas dan nun taukid itu semuanya mu'rab. Semuanya mu'rab. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Bisa Ustadz. Nah, jadi yang mu'rab itu fi'il mudhari. Nah, nanti berarti amr dan madi itu tidak mu'rab alias mabni. Nah, pertama mudhari, tapi mudhari pun nggak semuanya. Nah, kalau dia bersambung dengan nun taukid atau nun inas, maka nggak jadi mu'rab tapi jadi mabni. Seperti itu. Kemudian yang kedua, wal mabniyu huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Dan mabni adalah yang akhirnya itu satu kondisi saja, artinya tidak berubah. Kebalikan dari i'rab. Misal contoh kata ba, dia seorang laki-laki setelah menulis. Nah, tidak akan berubah menjadi kata kata bi misalnya atau katab, enggak. Selalu kata ba dimanapun dia berada. Kemudian kata ha zahaba itu untuk fi'il madhi. Contoh fi'il amr berarti uktub iftah izhab. Nah, nggak akan jadi uktuba seperti itu atau uktubi, nggak uktubu, nggak seperti itu. Wal mabni min al af'ali wal madi wal amru, dan fi'il yang mabni itu adalah yang pertama al madi, fi'il madi, kemudian wal amru yang kedua fi'il amr, dan yang ketiga wal mudhari'u idza tasalat bihi nunu inasi atau nunu taukid. Dan yang ketiga adalah fi'il mudhari apabila bersambung dengan yang tadi nun inas atau nun taukid. Seperti itu. Nah, fi'il mudhari mu'rab
Contohnya di bawah. Nah, itu dijelaskan lagi ada sama seperti isim. Kalau isim mu'rab ada marfu, mansub, dan majrur. Kalau fi'il mu'rab marfu, mansub, dan majzum. Nah, dia terkena jazam. Marfu berarti dalam keadaan rofa. Yang biasanya yang domah-domah. Kemudian mansub berada dalam keadaan nasab berarti yang fathah-fathah. Kemudian majzum dalam keadaan jazm yang sukun-sukun. Nah, contoh yang marfu yaktubu yazhabu, mansub lan yaktuba lan yazhaba. Majzum contohnya lam yaktub lam yazhab. Nah, masuk ke halaman 24. Nah, 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 halaman 24 itu adalah ini kucing saya dia. Halaman 24 ya Ustadz. Nah, halaman 24 tabel ya, sama seperti halaman 13. Mirip-mirip. Kalau 13 itu tabel untuk isim Arab. Kalau 24 namun untuk fi'il mu'rab. Nah, kalau isim mu'rab itu ada 9 macam. Kalau fi'il mu'rab itu ada 3. Nanti yang ketiga dibagi 3 lagi. Jadi total nanti ada 5 kurang lebih. Nah, yang pertama al-mudhari sahih akhir. Nah, itu yang biasa-biasa saja. Contohnya yashrobu. Nah, yashrobu ketika marfu berarti tanda rafanya adalah dhammah. Ketika mansub lan yashroba berarti tanda nasabnya adalah fathah. Ketika majzum maka lam yashrob maka tanda jazmnya adalah sukun. Nah, itu yang normal. Kemudian jenis yang kedua dari fi'il mudhari adalah af'alu khamsah. Hmm. Yaitu yang 5. Yaf'alani, 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 taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alin. Contohnya yadhhabani. Nah, ketika marfu, tanda rafanya bukan dhammah. Akan tetapi namanya adalah subutun nun. Subutun nun. Apa itu subutun nun? Yaitu adanya nun. Subut itu artinya tetap atau adanya nun. Nah, nun itu menjadi tanda marfu'nya, tanda rafa. Nah, karena kenapa? Karena ketika mansub, jadi lan yadhhaba. Lan yadhhaba. Nah, nunnya hilang, maka itu tandanya. Tandanya adalah, tanda nasabnya adalah hadfun nun. Di, dihapusnya nun. Dihapusnya nun. Dan yadhhabani, jadi lan yadhhaba. Kemudian majzumnya sama. Lam yadhhaba. Tandanya juga sama. Tanda jazmnya adalah hadfun nun. Untuk af'alul khamsah. Dan yang terakhir, al-mudhari mu'tal akhir. Yang akhirannya waw, ya, dan alif. Nah, ini dibedakan masing-masing. Untuk waw dan ya itu sama, sama persis. Nanti yang alif beda sedikit. Nah, ini mirip-mirip dengan isim mankus dan isim maksur nanti, walaupun ya beda, cuman mirip. Untuk marfu'nya yang kita lihat yang akhirannya waw dan ya dulu. Ya, yada'u contohnya dan yahdi. Nah, untuk marfu'nya atau sekalian yardo juga sama. Yang akhirnya alif. Untuk marfu yada'u, yahdi, yardo, tanda rafanya adalah dhammatun muqaddarah, dhammah muqaddarah, dhammah tersembunyi. Nah, mirip di isim maksud, isim mankus ya. Seperti itu. Kemudian untuk mansub, contohnya lan yada'uwa, lan yahdiya. Nah, untuk yang akhiran waw dan ya dulu. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Fathah yang nampak, yang biasa fathah. Nah, karena harokat fathah itu ringan untuk waw dan ya. Nah, tapi untuk lan yardo, nggak ada jadi lan yardoa atau lan yardoya. Nggak, karena alif tidak menerima harokat. Maka tetap fathah muqaddarah. Tanda nasab untuk fi'il mu'tal akhir yang akhirannya alif. Kemudian yang terakhir majzum. Nah, untuk majzum semuanya sama. Contohnya lam yada'u, lam yahdi, lam yarda. Yaitu tanda jazmnya adalah hadful akhir. Dihapusnya huruf terakhir, yaitu huruf illahnya. Nah, sebagian juga menyebutkan hadfu harfil illah. Dihapusnya huruf illah. Entah dihapusnya akhir. Hasilnya yada'u panjang, wawnya hilang. Kemudian yahdi panjang,
kemudian ya-nya hilang. Kemudian yardo ada alif panjang, kemudian alifnya hilang ketika majzum. Dan sampai sini bisa dipahami tabelnya. Bisa Ustaz. Nah, nanti silakan dihafalkan juga ya untuk tabelnya, untuk tanda-tandanya terutama untuk masing-masing dari ini. Terakhir di halaman 25 itu ada tamrin. Perintahnya ij'al ma ya'ti mansuban wa majzuman. Jadikanlah yang berikut ini mansub dan majzum. Jadi diberikan beberapa fiil marfu ya. Kemudian jadikan mansubnya apa, majzumnya apa. Yang boleh untuk mansub ditambahkan lan awalnya, lan bla bla bla. Kemudian untuk majzum tambahkan lam awalnya. Seperti itu. Contohnya yadhabu, berarti lan yadhaba dan lam yadhab. Melanjutkan untuk yang lainnya. Nanti kerjakan sebagai PR. Untuk yang kedua, mayizil marfu wal mansuba wal majzuma wa alamati kullin minha. Ini sama seperti yang di isim. Ini ada beberapa fiil. Sebutkan apakah dia marfu, mansub atau majzum. Kemudian tandanya apa. Kalau marfu berarti tanda rofanya apa. Kalau mansub tanda nasabnya apa. Kalau majzum tanda jazmnya apa. Seperti itu ya. Bisa dipahami untuk perintah soalnya. Bisa Ustaz. Nah, Mas Antum nanti silakan dikerjakan dulu. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu mungkin karena sudah habis waktunya. Mohon maaf apabila kesalahan kekurangan yang benar dari Allah yang salah dari pribadi dan syaitan. Semoga Allah memberi manfaat dari apa yang kita pelajari. Dan kita jauh dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.